Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Kolbu, tempat kita bersama-sama menenangi hati, memperkuat iman, dan kembali pada ketenangan yang hakiki di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang bening. Kali ini, saya akan membahas naskah yang berjudul Tetap Tegar di Era Serba Cepat, Menjaga Iman di Tengah Hiruk-Pikuk Zaman Sekarang. Kehidupan manusia di abad modern bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Informasi mengalir tanpa henti, teknologi mengubah cara bekerja dan berinteraksi, dan dunia digital menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan. Namun, di tengah semua kemajuan itu, semakin banyak manusia yang merasa kosong, gelisah, atau bahkan kehilangan arah. Kita hidup di zaman ketika seseorang bisa terhubung dengan ratusan orang melalui layar, tetapi merasa kesepian di dunia nyata. Zaman ketika manusia dapat memperoleh apapun dengan cepat, namun sulit menemukan ketenangan batin. Zaman ketika segala bentuk hiburan tersedia dalam genggaman, tetapi hati tetap merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Petunjuknya abadi dan selalu relevan dalam segala kondisi. Naskah ini mengajak pembaca merenungkan bagaimana menjaga iman, ketenangan, dan nilai hidup di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh tekanan, distraksi, dan godaan. 1. Ketika dunia bergerak terlalu cepat, tantangan iman zaman sekarang. Dahulu, manusia bekerja dengan tangan, berinteraksi dengan langsung, dan hidup dengan ritme yang lebih lambat. Kini, manusia hidup di bawah tekanan multitasking, tenggat waktu, notifikasi digital, dan tuntutan sosial. Segala sesuatu serba cepat, instan dan penuh perbandingan. Ungkapan fear of missing out atau FOMO menjadi biasa. Takut tertinggal, takut ketinggalan tren, takut tidak diakui. Hal ini membuat hati mudah panas, iri, dan tidak pernah merasa cukup. Di media sosial, setiap orang seolah berlomba memamerkan hidupnya. Keberhasilan, liburan, pencapaian, bahkan kehidupan pribadi. Dan bagi sebagian orang yang hatinya belum kuat, semua itu menjadi pemantik kegelisahan. Padahal Islam telah mengingatkan sejak dulu, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Dunia modern sering membuat manusia lupa bahwa hidup bukan lomba dengan orang lain. Hidup adalah perjalanan pribadi antara manusia dengan Allah. Seseorang yang memahami ini akan lebih tenang, sebab ia sadar bahwa rizki, takdir, dan bagian hidup setiap orang berbeda dan telah ditetapkan dengan sempurna oleh Allah. 2. Godaan digital dan hati yang mudah lalai. Setiap hari, banyak orang membuka ponsel lebih sering daripada membuka mushaf. Banyak yang lebih peka terhadap suara notifikasi daripada suara azan. Banyak yang betah menonton video berjam-jam, tetapi merasa berat membaca Al-Quran selama 5 menit. Inilah salah satu ujian besar zaman modern. Kesibukan digital yang melalaikan hati. Gawai bukanlah musuh, tetapi ia bisa menjadi pedang bermata dua. Ia dapat menjadi sumber ilmu, dakwah, dan kebaikan. Tetapi juga bisa menjadi pintu maksiat, gibah, fitnah, dan kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalimat ini sangat relevan dengan era sekarang. Banyak hal yang kita lakukan di dunia digital sebenarnya tidak memberi manfaat. Mengintip hidup orang, berkomentar pada sesuatu yang tidak penting, menonton konten yang tidak mendidik, semuanya menggerus waktu dan hati. Untuk menjaga iman, manusia modern perlu memiliki kesadaran digital. Tidak semua yang menghibur itu baik, dan tidak semua yang menarik itu bermanfaat. 3. Ketenangan yang hilang dan cara mengembalikannya. Banyak manusia hari ini terlihat sukses dari luar, tetapi lelah dari dalam. Ada yang karirnya tinggi, tetapi jiwanya rapuh.
Ada yang hartanya melimpah, tetapi tidurnya tidak nyenyak. Ada yang dicintai banyak orang, tetapi hatinya kosong. Mengapa? Karena ketenangan tidak datang dari kepemilikan dunia, tetapi dari hubungan dengan Allah. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan yang sesungguhnya adalah ketenangan yang hadir ketika hati merasa dekat dengan Allah, yakin kepada takdirnya, dan tidak terlalu menggantungkan hidup pada penilaian manusia. Cara mendapatkan ketenangan di era modern diantaranya, menjaga sholat tepat waktu. Sholat adalah mode pesawat bagi jiwa, memutus hubungan dari dunia, menghubungkan hati kepada Allah. Memperbanyak dzikir. Dzikir seperti la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah adalah charger bagi hati. Kurangi ekspos digital. Matikan notifikasi yang tidak penting. Atur waktu tanpa gawai. Berikan ruang sunyi bagi hati. Menata ulang tujuan hidup. Jika tujuan hidup terlalu duniawi, hati akan selalu gelisah. Jika tujuan hidup kembali kepada Allah, hati akan damai. 4. Menjaga iman di tempat kerja dan sekolah. Lingkungan modern sering melemahkan nilai spiritual seseorang. Di tempat kerja, banyak yang sibuk hingga lupa sholat. Di sekolah dan kampus, banyak yang terbawa pergaulan. Dalam dunia bisnis, godaan riba dan kecurangan sangat besar. Islam mengajarkan keseimbangan. Dunia boleh dikejar, tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Bagian dunia tetap boleh diambil, bahkan dianjurkan. Tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Cara menjaga iman di dunia kerja dan sekolah antara lain. 1. Niatkan pekerjaan sebagai ibadah. Bekerja yang jujur bernilai ibadah. Membantu orang lain bernilai ibadah. Menuntut ilmu juga ibadah. 2. Tegakkan sholat meski sibuk. Tidak ada kesibukan yang lebih penting daripada bertemu dengan Allah 5 kali sehari. 3. Jauhi gibah dan fitnah. Lingkungan kerja dan sekolah sering menjadi tempat gosip. Menjaga lisan menunjukkan kematangan iman. 5. Menjaga akhlak di dunia yang serba terkoneksi. Di dunia digital, manusia bisa berbicara tanpa bertatap muka. Hal ini menyebabkan banyak orang mudah marah, mudah menghina, mudah mencaci, bahkan mudah menghakimi tanpa tahu fakta. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan akhlak terbaik. Beliau bersabda, orang mukmin bukan pencaci, bukan pengutuk, bukan pengucap kata kotor, dan bukan pula pembicara yang jorok. Hadis riwayat Tirmidzi. Media sosial seharusnya bukan tempat untuk melampiaskan emosi, tetapi untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu. Akhlak seorang muslim harus tetap bersinar, di dunia nyata maupun dunia maya, sebab keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. 6. Menata hati di tengah kompetisi dan tekanan hidup. Kehidupan modern penuh kompetisi. Kompetisi pekerjaan, pendidikan, status sosial, hingga kompetisi gaya hidup. Tekanan hidup semakin besar. Banyak yang merasa perlu bersaing untuk diakui. Dalam Islam, manusia tidak dituntut untuk menjadi yang paling kaya, paling cantik, paling sukses, atau paling terkenal. Yang dituntut adalah menjadi yang paling takwa. Allah tidak melihat seberapa besar rumah kita, seberapa mahal kendaraan kita, atau seberapa tinggi jabatan kita. Yang Allah nilai adalah hati dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan biarkan dunia membuat hati keras. Jadilah seperti bumi, rendah,
namun semua kehidupan tumbuh di atasnya. 7. Ujian hidup, jalan menuju kematangan jiwa. Setiap orang punya ujian, meski bentuknya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kesenangan. Ujian adalah bagian dari cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Ujian membuat manusia lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Tanpa ujian, manusia tidak akan matang. Cara menghadapi ujian. 1. Yakin bahwa semua sudah ditakdirkan. Tidak ada kejadian yang sia-sia. 2. Jangan mengeluh berlebihan. Mengeluh hanya melemahkan hati. 3. Memohon pertolongan melalui sabar dan sholat. Allah berjanji, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 8. Menjaga keluarga di tengah arus modernisasi. Keluarga adalah benteng terakhir keimanan. Di tengah dunia yang makin bebas, keluarga harus menjadi tempat berlindung, bukan sumber luka. Orang tua perlu menjadi teladan, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan. Anak bukan hanya butuh finansial, tetapi juga kasih sayang, perhatian, dan nilai agama. Di era modern, banyak keluarga yang tinggal serumah, tetapi hatinya berjauhan. Setiap anggota sibuk dengan gawai masing-masing. Kebersamaan hilang, percakapan berkurang, dan kasih sayang memudar. Islam mengajarkan bahwa keluarga harus dipenuhi rasa cinta, kasih, dan kelembutan. Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang luar biasa kepada istrinya, anak-anaknya, dan cucunya. Keluarga yang dekat dengan Allah akan menjadi tempat yang penuh ketenangan. Apakah keluarga kita sudah seperti itu? Atau justru menjadi sumber luka? 9. Makna syukur di era kemudahan. Kita hidup di zaman yang serba mudah. Segala sesuatu tersedia hanya dengan sentuhan jari. Namun, ironisnya, banyak yang justru lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Padahal Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tetapi sikap hati yang menerima takdir Allah dengan lapang. Cara bersyukur. 1. Mengingat nikmat yang sudah ada. Kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, semua adalah nikmat. 2. Membantu sesama. Syukur yang paling indah adalah ketika kita membagi nikmat kepada orang lain. 3. Tidak membandingkan hidup dengan orang lain. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. 10. Tetap istiqomah di jalan cahaya. Hidup di zaman modern adalah ujian besar. Godaannya banyak, distraksinya tak terhitung, dan ritmenya sangat cepat. Namun, Islam memberi kita kompas, Al-Quran dan Sunnah. Jika keduanya dijadikan pedoman, manusia akan tetap menemukan cahaya meski hidup di tengah kegelapan moral dan kebisingan dunia. Istiqomah bukan berarti sempurna, tetapi tetap kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Tetap berdiri setiap kali jatuh. Tetap berusaha meski lelah. Dan tetap yakin meski keadaan sulit. Allah berfirman, "Maka tetaplah engkau pada jalan yang lurus, sebagaimana diperintahkan kepadamu." Quran Surat Hud ayat 112. Semoga kita semua mampu menjadi muslim yang kuat iman, luas sabarnya, bersih hatinya, dan teguh pendiriannya di tengah derasnya arus zaman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pesan hari ini menambah keteguhan iman dan menenangkan hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar cahaya kolbu bisa terus menemani perjalanan spiritualmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dekat dengan Allah, tetap kuat menghadapi kehidupan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.